في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai pembahasan videonya, alangkah baiknya kita menyimak dari keterangan orang Yahudi tentang pernikahan Nabi Ishak dengan Ribka. Isaac and Rebecca. We're going to go to the book of Jasher, Hayashar, and my wife is going to read it. It's going to be from chapter 24 of book of Jasher, verse 39 and 40. Can you read that for us, Summer? Yes. And they all blessed the Lord who brought this thing about, and they gave him Rebekah, the daughter of Bethuel, for a wife for Ishach. And the young woman was of very comely appearance. She was a virgin. And Rebekah was 10 years old in those days. Rebecca was 10 years old. Now, why am I bringing this? Well, most of the attacks of evangelical Christianity or any type of Christianity towards Islam is they use the hadith of Islam to attack Muhammad and his marriage to Aisha. Not any Quranic verses. Now, we know from Surah Ibn Ishaq that, or Ibn Hashim, he states that Aisha was 9 or 10 years old when the marriage was brought together. Very similar as we saw in the book of Jasher about the marriage of Rebecca and Isaac. It said, how old was She was 10. about 10 the years same old. as- Sebetulnya saya males banget untuk membahas ini berulang-ulang. Tapi kembali kita akan bahas sedikit tentang ini, masalah ini. Jadi orang Yahudi sendiri itu mengakui Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari Jarul Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua putra, yaitu Ishak dan Ismail. Ismail anak pertama, Ishak anak kedua, dari dua istri yang berbeda. Nabi Ishak itu diserahkan kepada beliau ke pengurusan Baitul Maqdis, sedangkan Nabi Ismail alaihissalam diserahkan kepada beliau itu urusan tentang Baitul Haram atau Ka'bah Al-Mukarramah. Nah, orang Yahudi sendiri mengakui Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Bani Ismail, dan itu sudah dijelaskan oleh mereka, dan mereka tidak pernah membantah itu. Makanya aneh kalau ada orang yang masih mempertanyakan siapa nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Ini aneh. Kenapa? Jelas-jelas Yahudi sendiri yang notabene-nya adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Ismail. Jadi kalau masih ada yang ngeyel, otaknya kebalik, itu saja. Jelas itu. Kemudian begini. Jadi ada hal yang selalu dituduhkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha di usia 9 tahun itu adalah satu perilaku pedofilia. Padahal orang Yahudi sendiri membantah perilaku seperti itu adalah perilaku pedofilia. Karena zaman yang berbeda, zaman sekarang dengan zaman dulu adalah sesuatu yang sangat berbeda, dan itu jauh sekali perbedaannya. Zaman sekarang menikahi anak di bawah 17 tahun dianggap sebagai perilaku pedofilia, tapi tidak di masa lalu. Nabi Ishak alaihissalam sendiri menikahi Ribka itu di umur 10 tahun. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah di umur 9 tahun, Nabi Ishak alaihissalam menikahi Ribka itu di umur 10 tahun. Dan itu bukanlah sesuatu yang hina di masa lalu. Itu adalah hal yang wajar, karena memang tidak ada pembatasan usia di masa lalu untuk masalah menikah. Jadi konyol kalau ada orang kafir mengatakan Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah di umur 9 tahun adalah perilaku pedofilia. Kalau memang mereka itu adalah orang yang fair, orang yang adil, coba berani tidak mereka mengatakan Nabi Ishak itu adalah pedofilia? Jelas mereka akan dibantai oleh orang-orang Yahudi.
Kenapa? Karena orang Yahudi sendiri mengatakan Nabi Ishak alaihissalam adalah orang mulia. Jadi tidak ada ceritanya menikahi Ribkah di umur 10 tahun itu dianggap sebagai perilaku pedofilia. Sebetulnya tuduhan-tuduhan itu dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah fitnah yang sangat besar, dan itu ditunjukkan untuk menjatuhkan untuk menghilangkan karakter kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya mereka itu menolak mentah-mentah Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul. Kalau mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul, kalau mereka mengakui Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail, maka ketuhanan mereka ya akan runtuh begitu saja. Makanya bagaimana caranya mereka menolak Rasulullah SAW bahkan dengan fitnah sekalipun, itu pun dilakukan oleh mereka. Ada satu hal yang menarik yang perlu saya angkat, itu adalah dalam surat Al-Maidah ayat 82. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Coba. Dan kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras pertentangannya, permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah al-yahud, orang-orang Yahud, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan kamu akan mendapati yang lebih dekat mawaddah itu kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman adalah qalu inna nasara, yaitu mereka yang mengatakan kami adalah Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Perilaku orang Nasrani yang lebih dekat mawadahnya kepada kaum muslimin itu disebabkan karena di antara mereka itu ada qissisin, orang-orang yang mengenal agama, orang-orang yang rohib-rohib, ruhbanan, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidaklah orang-orang yang sombong. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, kenapa kok orang sekarang yang mereka katanya adalah Kristen, mereka katanya adalah Nasrani, tapi kok justru malah paling banyak menentang Islam? Justru Yahudi itu sekarang pro kepada Islam dalam masalah urusan agama. Mengapa demikian? Perhatikan baik-baik, pernah saya jelaskan bahwa Kristen saat ini bukanlah Nasrani. Karena apa? Karena di dalam ayat itu jelas dikatakan alladzina qalu inna nasara. Jadi yang mawadahnya, kasih sayangnya dekat dengan kaum muslimin, orang-orang beriman itu adalah yang mereka berkata kami adalah Nasrani, bukan Kristen. Dan kita sudah jelas bahwa dalam pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan Kristen itu bukan Nasrani dan Nasrani bukan Kristen. Itulah sebabnya mengapa kok orang Kristen sekarang banyak memusuhi Islam, banyak menentang ajaran Islam, karena mereka bukan Nasrani. Ini yang harus kita pahami. Dan orang-orang Kristen sering mengutip ayat ini, katanya Al-Quran mengatakan orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan Islam adalah Nasrani. Dan mereka sendiri bukan Nasrani. Nasrani dari mana? Nasrani yang diakui oleh Islam adalah mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam yang masih lurus. Sedangkan mereka mengikuti siapa? Yesus sendiri mengatakan dia bukan Tuhan, tapi mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus beribadah dengan cara sujud, mereka ibadah dengan cara seperti apa? Kan kita tahu sendiri. Makanya ini yang harus kita pahami. Sampai kapanpun kaum musyrikin, kaum kafir dari kalangan Nasrani. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa Kristen itu adalah kafir minan nasara. Mereka itu adalah kafir, mereka adalah musyrik dari kalangan Nasrani. Jadi mereka ini gak akan ridho sampai kapanpun dengan agama Islam. Maka dengan segala cara mereka akan terus memfitnah Islam. Benar atau salah fitnah itu tidak pernah difikirkan oleh mereka, padahal di dalam kitab suci mereka itu lebih parah isinya. Dan saya akan besok insya Allah akan saya bahas itu tentang harta rampasan perang. Karena kemarin ada yang mempermasalahkan harta rampasan perang, maka besok insya Allah akan saya buatkan video tentang harta rampasan perang versus harta penjajahan 350 tahun di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.